Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan sore ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Hari ini kita akan memaparkan tugas yang sudah saya berikan. Silakan mau kelompok mana dulu. Silakan, enggak usah berurutan juga enggak apa-apa. Yang siap dulu, boleh. Yang siap mana? Satu, dua, atau yang osteoporosis kemarin kelompok berapa ya? Saya tunjuk. Siapa yang siap duluan? Ibu izin boleh di-spin dulu tidak atau langsung dipilih saja? Kenapa? Boleh di-spin dulu biar adil gitu, Bu. Oh, ditunjuk. Oke, kelompok satu ya. Yang Oke. nyeri akut. Kelompok satu nyeri akut bukan ya? Ini saya masih lihat. Kelompok satu. Izin share screen, Ibu. Ya, Aku bisa share screen. Bentar, Ibu. Mohon maaf. ya, enggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Ibu Ventiana dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang nyeri akut. Next, berikut nama Adiaksa Kusuma Wardana dengan NIM 10123005. Yang kedua, Agnia Mardatila dengan NIM 10123007. Yang ketiga, saya sendiri Aldilia Rizka Syafira dengan NIM 10123009. Yang keempat, Alfiano Riantandra dengan NIM 10123012. Yang kelima, Amara Maharani dengan NIM 10123015. Yang keenam, Ananda Putri Echa dengan NIM 10123019. Yang ketujuh, Andi Lukman dengan NIM 10123021. Yang ke-8, Arimbi dengan NIM 10123028. Yang ke-9, Aulia Dewi dengan NIM 10123033. Yang ke-10, Cynthia Faradina dengan NIM 10123037. Yang ke-11, Davina Amanda dengan NIM 10123038. Yang ke-12, Dea Cika Agus dengan NIM 10123039. Yang ke-13, Desi Alvina dengan NIM 10123041. Yang ke-14, Devinta Intan dengan NIM 10123045. Dan yang terakhir, Diah Putri Ekasari dengan NIM 10127035. Next. Untuk definisi akan dibacakan oleh rekan saya, Alfiana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi nyeri akut. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan yang muncul setelah cedera, penyakit, atau tindakan bedah. Nyeri akut memiliki awitan cepat dengan intensitas bervariasi atau bisa disebut ringan hingga berat dan durasi singkat. Mulai dari beberapa detik hingga kurang dari 3 atau 6 bulan. Nyeri akut berfungsi sebagai sinyal peringatan terhadap cedera atau penyakit yang akan datang. Pentingnya pengelolaan nyeri akut. Yang pertama, meredakan atau menghilangkan nyeri. Manajemen nyeri atau pain management adalah prosedur media untuk meredakan atau menghilangkan nyeri yang muncul akibat rusaknya jaringan tubuh. Yang kedua, mencegah kerusakan lebih lanjut. Nyeri dapat melindungi tubuh dari kerusakan jaringan lebih lanjut atau aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan. Nyeri akut akan hilang setelah area yang rusak pulih kembali. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Pengelolaan nyeri yang efektif dapat membantu pasien beradaptasi terhadap nyeri yang dialami. Next.
Next. Mohon maaf Ibu, kelompok 1 ada kendala. Ya, saya tunggu. Belum? Kalau masih lama bisa, sudah? Sudah Ibu, ini lagi proses untuk share screen kembali. Oh ya. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya Eca dan Devinta. Bisa dimulai dengan Eca terlebih dahulu. Silakan Eca. Baik, di sini ada jenis nyeri akut. Yang pertama, nyeri akut akibat cedera. Nyeri akut akibat cedera adalah rasa sakit yang muncul secara tiba-tiba sebagai respons terhadap kerusakan jaringan tubuh akibat trauma fisik. Nyeri ini biasanya bersifat tajam dan dapat berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa minggu, tergantung pada tingkat keparahan cedera dan proses penyembuhan. Nyeri akut dapat disebabkan oleh berbagai jenis cedera antara lain yang pertama ada cedera traumatis, yang kedua ada luka bakar, yang ketiga luka sayat, dan yang keempat cedera olahraga. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan Aulia. Baik, selanjutnya ada evaluasi nyeri. Yang pertama, skala penilaian nyeri angka 0, yaitu ditandakan
dengan merasakan tidak sakit sama sekali. Angka 1 sampai 3 menandakan rasa nyeri yang ringan, angka 4 sampai 6 berarti rasa nyeri sedang, angka 7 sampai 10 rasa nyeri yang sangat intens atau berat. Faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri ada 4, yakni yang pertama faktor fisiologis, ambang nyeri, jenis dan intensitas stimulus, serta kerusakan jaringan. Kemudian faktor psikologis, di antara lain emosi, stres, pengalaman sebelumnya, serta harapan dan keyakinan individu. Kemudian faktor kognitif, fokus perhatian serta pemahaman di mana jika seseorang teralihkan perhatiannya, nyeri bisa terasa berkurang. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada nyeri, sensasinya bisa meningkat. Kemudian yang terakhir faktor biologis. Faktor genetik dan hormon seperti endorfin yang mengurangi nyeri atau kortisol yang meningkatkannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Arindi, dipersilakan. Slide-nya Aris tolong. yang sesuai dengan isi suatu stamina. Apabila dirasa sulit 3 atau 5 kali ini, jadi nanti akan dilakukan cara penggunaannya dengan kondisi stamina. Semoga bermanfaat. RSUAM melayani dari hati dengan cinta. Farmakoterapi, analgesik opioid atau narkotik, mencakup derivat opium seperti morfin dan kodein. Narkotik meredakan nyeri dan repositor yang memberikan perasaan euforia. Semua opiat menimbulkan sedikit rasa kantuk pada awalnya ketika pertama kali diberikan. Tetapi dengan pemberian yang teratur, efek samping ini cenderung menurun. Opiat juga menimbulkan mual, muntah, konstipasi, dan depresi pernafasan serta harus digunakan secara berhati-hati pada klien yang mengalami gangguan pernafasan. Yang kedua, non-opioid atau analgesik non-narkotik, termasuk obat AINS atau antiinflamasi non-steroid, seperti paracetamol, aspirin, dan ibuprofen. Non-opioid mengurangi rasa nyeri dengan cara bekerja di ujung saraf perifer pada daerah luka dan menurunkan tingkat mediator inflamasi yang dihasilkan di daerah luka. Yang ketiga, ada analgesik adjuvan atau koanalgesik seperti antidepresan dan antikonvulsans. Obat yang dikembangkan untuk tujuan selain menghilang nyeri, tetapi obat ini dapat mengurangi nyeri kronis tipe tertentu selain melakukan kerja primernya. Sedatif ringan atau obat penenang sebagai contoh dapat membantu mengurangi spasme otot yang menyakitkan, kecemasan, stres, dan ketegangan sehingga klien dapat tidur nyenyak. Antidepresan digunakan untuk mengatasi depresi dan gangguan alam perasaan yang mendasarinya, tetapi dapat juga menguatkan strategi nyeri lainnya. Baik, selanjutnya dosis obat, di mana dosis rekomendasi dosis obat yang dikehendaki, di mana untuk ibuprofen ada 200 sampai 400 mg setiap 6 sampai 8 jam. Dosis maksimumnya ialah 1.200 mg per hari. Paracetamol 500 sampai 1.000 mg setiap 6 sampai 8 jam dengan dosis maksimum 4.000 mg per hari. Naproxen 500 mg di awal diikuti dengan 250 mg pada setiap 6,8 sampai 8 jam dengan dosis maksimum sebesar 1.500 mg per Dek, hari. bangun dek, mandi dek. Mandi. Kamu sholat. Selanjutnya ada diclofenac 50 mg 3 kali sehari, ada
Celecoxib 200 mg 2 kali sehari, ada kodein atau paracetamol kombinasi 30 sampai 60 mg kodein dengan 325 sampai 650 mg paracetamol setiap 4,6 jam. Untuk nyeri yang lebih berat seperti nyeri pasca operasi atau nyeri kanker, dosis morfin dapat digunakan sebagai berikut, di mana morfin sediaan tablet 5-20 mg setiap 4 jam, serta morfin sediaan lepas lambat 10-30 mg setiap 12-24 jam. Next. Baik, selanjutnya terdapat 3 rute pemberian obat, yaitu oral, intravena, dan transdermal. Pemberian obat melalui oral adalah metode yang paling umum dan nyaman. Obat oral biasanya tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, atau cairan. Metode ini cocok untuk pasien yang dapat menelan dan tidak memerlukan efek cepat. Obat oral memiliki onset yang lebih lambat dibandingkan dengan rute lainnya, tetapi memberikan efek yang lebih lama. Pemberian obat melalui intravena dilakukan dengan menyuntikkan obat langsung ke dalam pembuluh darah. Suntikan intravena memberikan efek yang sangat cepat karena obat langsung masuk ke sirkulasi darah. Rute ini cocok untuk pasien dengan nyeri akut yang membutuhkan penanganan segera seperti pada kasus nyeri pasca operasi atau trauma. Rute transdermal dikenal karena penyampaiannya tanpa rasa sakit dan efek samping yang lebih sedikit. Untuk nyeri akut lokal disebabkan oleh artritis dan cedera olahraga, obat transdermal dapat bekerja langsung pada area subkutan yang rusak atau meradang dan rongga artikular yang diaplikasikan pada saraf subkutan, sehingga konsentrasi obat dalam darah tetap rendah. Rute transdermal lebih cocok untuk diaplikasikan ke saraf tepi dengan distribusi API yang lebih sedikit dalam sirkulasi darah dan diaplikasikan ke sistem saraf pusat untuk jangka waktu yang lama melalui pelepasan yang terkontrol. Boleh ambil lisan. Oke, selanjutnya efek samping secara umum. Efek samping yang bisa terjadi setelah mengonsumsi obat analgesik yaitu sembelit atau diare, mual, muntah, mulut kering, sakit perut, mengantuk, perut kembung, gatal-gatal, sulit berkonsentrasi. Next. Efek samping jangka panjang. Mengonsumsi analgesik dalam jangka waktu yang lama terdapat beberapa efek samping yang lebih serius, seperti muncul reaksi alergi kronis seperti ruam merah dan gatal-gatal di beberapa bagian tubuh, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas, gangguan pendengaran atau penglihatan, sakit kepala parah, fases berwarna hitam, kulit atau mata menguning, sulit buang air kecil, dan yang terakhir urin berwarna keruh. Next. Hal yang perlu dipertimbangkan selama mengonsumsi obat analgesik yaitu resep analgesik rasional pada orang tua yang lemah adalah kompleks karena heterogenitas dalam disposisi obat, kondisi medis, komorbiditas, perubahan terkait usia dalam komposisi tubuh, polifarmasi, dan variabilitas dalam respons analgesik pada populasi ini. Sejumlah analgesik ini membawa risiko jatuh dan patah tulang yang tidak dapat diterima pada orang tua yang menyoroti perlunya membatasi penggunaannya. Oke, selanjutnya untuk terapi fisik, teknik ini berfokus pada manipulasi tubuh untuk mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan kenyamanan. Kompres dingin, es atau kantong gel baku, efektif untuk nyeri akibat cedera akut seperti terkilir, memar atau peradangan. Suhu dingin membantu persempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah
Selanjutnya adalah stimulasi saraf dan teknik biomedis. Teknik ini berjalan dengan cara mempengaruhi sinyal nyeri yang dikirim ke otak. Terapi kognitif dan perilaku. Driver terapi. Teknik ini berfokus pada cara berpikir dan perilaku seorang dalam menghadapi nyeri. Reframing kognitif mengubah cara berpikir tentang nyeri dapat membantu mengurangi persepsi terhadapnya. Studi kasus. Kami mengambil dari jurnal Iswatun 2021 yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Studi Akut pada kasusnya enggak Seorang usah. Hipertensi. Studi kasusnya enggak usah. Dilewatin aja. Nanti waktunya enggak cukup. Sudah? Silakan moderator ditutup. Baik, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kendala-kendala yang tidak diduga. Semoga teman-teman bisa menerima apa yang kami sampaikan dan bisa mengerti. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Izin share screen Ibu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi Ibu Hentiana dan teman-teman yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Berlian Ninda Puspitasari. Di sini saya akan memandu berjalannya presentasi pada sore hari ini, yaitu tentang nyeri kronis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Adelia Tirta 101230003. Yang kedua Anaka Adiarta 101230017, Ananda Nabila 101230018, Ananda Satria 101230020, Angelita Dwi 101230025, Anissa Dewi 101230026, Arya Adiputra 101230030, Asiba Mega 101230031, Asmita Aulia 101230032, Balkis Oktalianti 101230035, Berlian Indah Puspitasari 1012306, Devina Nur Aziza 101230047, Devina Syafa 101230044, Devira Eno 101230046, Dewinda Rahman 101230047, Dian Ayu Wulandari 101230049, dan Solehan Cahyo Utomo dengan NIM 1011970. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota Pengertian nyeri. International Society for the Study of Pain mendefinisikan nyeri sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan
terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial atau digambarkan sebagai kerusakan itu sendiri. Persepsi yang disebabkan oleh rangsangan yang potensial dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang disebut nociception. Nociception merupakan langkah awal proses nyeri. Respon neurologik yang dapat membedakan antara rangsang nyeri dengan rangsang mengakibatkan impairment dan disabilitas lain disebut nociceptor. Nyeri dapat mengakibatkan impairment dan disabilitas. Selanjutnya, komponen nyeri. Yang pertama ada komponen sensori. Persepsi tentang karakteristik nyeri seperti intensitas, lokasi, dan kualitas nyeri. Yang kedua ada komponen afektif, termasuk emosi yang negatif seperti keadaan yang tidak menyenangkan, kecemasan, ketakutan yang dihubungkan dengan pengalaman nyeri. Yang ketiga, komponen kognitif, berkenaan dengan interpretasi nyeri oleh orang berdasarkan pengalamannya. Yang keempat, komponen tingkah laku, termasuk strategi yang digunakan oleh seseorang untuk mengekspresikan, menghindari, atau mengontrol nyeri. Dan yang terakhir, komponen fisiologis, berkenaan dengan nociceptis dan respon stres. Selanjutnya yaitu ada jenis nyeri. Yang pertama yaitu nyeri akut. Karakteristik dari nyeri akut yaitu serangan datang mendadak, terjadi akibat kerusakan jaringan, durasinya singkat, kurang dari 6 bulan, bisa diidentifikasi area nyerinya. Tanda dan gejala objektifnya spesifik seperti takikardi, hipertensi, diaforesis, midriasis, dan pucat, serta timbul kecemasan. Penyebab dari nyeri akut yaitu trauma, pembedahan, prosedur fraktur, infeksi, dan pankreatis. Yang kedua yaitu nyeri kronis. Karakteristiknya yaitu nyeri yang menetap selama lebih dari 6 bulan, disertai awitan yang temporer yang batasnya tidak jelas. Penyebabnya yaitu artritis, migrain, nyeri pelvis, low back pain. Berdasarkan lokasinya, yakni nyeri punggung biasanya pada bagian punggung bawah, nyeri kepala contohnya migrain dan sakit kepala cluster, nyeri sendi seringkali terjadi karena pertambahan usia yang membuat kemampuan sendi menurun, nyeri saraf umumnya terjadi karena saraf yang tertekan, rusak, atau terpapar obat-obatan tertentu. Berdasarkan bentuknya, yakni nyeri dengan penyebab yang teridentifikasi. Penyebab nyeri diketahui setelah menjalani pemeriksaan, misalnya cedera. Nyeri dengan penyebab tak teridentifikasi, nyeri masih muncul ketika jaringan yang rusak sudah sembuh. Selanjutnya ada potensi penyebab nyeri kronis. Yang pertama ada pegal linu di sekujur tubuh tanpa penyebab. Radang sendi, obat penghambat DPP 4 untuk diabetes. Selanjutnya ada hernia obat-obatan yang merusak organ dalam. Selanjutnya ada cedera olahraga, kanker amputasi, cedera otot saraf yang rusak, sakit kepala, kemoterapi, penyakit radang usus pembedahan, serta antibiotik, fluoroquinolone, diabetes. Selanjutnya ada penata laksanaan nyeri kronis. A. Analgetik non-opioid. Obat analgetik opioid nyeri kronis. Oxycodone. Yang kedua ada morfin.
Yang ketiga ada hidromorfin. Yang keempat ada kodein. Yang kelima ada meperidin. Yang keenam ada metodon. B. Opioid. Opioid analgetik non opioid. Yang pertama ada paracetamol, kedua ada ibuprofen, ketiga ada naproxen, keempat ada diclofenac, kelima ada mecloexam, keenam ada indomethacin, dan yang terakhir ada celecoxib. Selanjutnya ada antagonis opioid. Obat antagonis opioid yang pertama ada naloxone, yang kedua ada naltrexone, yang ketiga ada buprenorphine, dan yang terakhir ada methyl-naltrexone. Dan yang D, sedasi dan anxiolysis. Obat sedasi ansiolitik meliputi yang pertama ada obat alprazolam, kedua ada clonazepam, ketiga ada obat diazepam, dan yang terakhir ada obat lorazepam. Selanjutnya tindakan non-farmakologi. Yang pertama ada modifikasi lingkungan, yang kedua distraksi, ketiga teknik relaksasi, dan yang keempat adalah sentuhan. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah nyeri menurut International Society for the Study of Pain adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau digambarkan sebagai kerusakan itu sendiri yang terdiri dari 5 komponen utama: sensori, persepsi karakteristik nyeri, afektif, emosi negatif seperti kecemasan, kognitif, interpretasi nyeri berdasarkan pengalaman, tingkah laku, strategi menghadapi nyeri, dan fisiologis, respon nosiseptif dan stres. Nyeri dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu nyeri akut yang bersifat mendadak dan berdurasi singkat kurang lebih 6 bulan, serta nyeri kronis yang bertahan lebih dari 6 bulan dengan penyebab yang seringkali tidak jelas, seperti fibromialgia, cedera, atau penyakit kronis. Penata laksanaan nyeri kronis melibatkan pendekatan farmakologi, contohnya analgesik non-opioid, opioid, antagonis opioid, dan sedasi. Dan untuk non-farmakologi, yaitu modifikasi lingkungan, distraksi, relaksasi sentuhan, dan massage, yang bertujuan untuk mengelola nyeri secara efektif dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima Baik, kasih. sekian dari Ditutup dulu. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang sudah sangat bagus memaparkan tugasnya sesuai dengan ini ya keilmuannya. Jadi ada bagaimana kita memberikan terapi pada pasien dengan cara non-farmakologi dan farmakologi. Kemudian cuman itu nanti yang perlu ditambahkan adalah itu tadi kan pemberian terapinya, seperti pemberian terapi itu kan ada opioid, non-opioid. Nah, itu yang perlu dijabarkan adalah kapan kita menggunakan opioid, kapan kita menggunakan non-opioid. Gitu ya. Jadi itu nanti mungkin bisa diperjelas lagi sehingga kita bisa membedakan apakah pada nyeri kronis itu langsung diberikan opioid, golongan opioid, atau boleh menggunakan non-opioid. Itu jadi ada waktu-waktunya kapan pemberiannya. Misalkan pada pasien kanker. Kalau pada pasien kanker itu kan nyerinya adalah memang nyeri kronis karena itu berbulan-bulan. Nah, itu tadi juga belum muncul bagaimana efek sampingnya bila kalau tadi kan kronis jangka waktunya lama.
Nah, itu bagaimana pemberian nyeri kalau dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu yang belum muncul. Gitu ya. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ventiana Dwi Rilawati selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi dan teman-temanku semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayunda Putri Nandari sebagai moderator kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang nyeri neuropatik. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahadin Ahmad Maulana dengan NIM 101230002, ada Adelia Nimas Ayu Cahyani dengan NIM 101230004, Afrila Dwi Rahmayanti dengan NIM 101230006, Aisyah Elvia Amberwati dengan NIM 101230008, Alifta Salsabila Ardian dengan NIM 101230010, Alia Nur Afifah dengan NIM 101230011, Alia Senja Agustina dengan NIM 101230013, Amanda Mayang Kalisa dengan NIM 101230014, Amara Rosiani dengan NIM 101230016, Anggita Safrin Puspita dengan NIM 101230022, Anissa Cakra Adi Santoso dengan NIM 101230024, Ayunda Putri Nandari dengan NIM 101230034, Dea Erika Putri dengan NIM 101230040, Devi Apriliana dengan NIM 101230042, Dimas Maulana Waluyo dengan NIM 101230048, yang terakhir ada Hendar Puspawardana dengan NIM 7052501. Definisi nyeri neuropatik. Nyeri adalah rasa tidak menyenangkan, umumnya karena adanya perlukaan dalam tubuh. Nyeri terjadi akibat adanya kerusakan jaringan atau saraf akan mengeluarkan berbagai mediator seperti H+, K+, ATP, prostaglandin, bradikitin, serotonin, substansia P, histamin, dan sitokain. Mediator kimiawi inilah yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan karenanya mediator-mediator ini disebut sebagai mediator nyeri. Nyeri neuropatik adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan nyeri akibat kerusakan saraf tepi, yaitu saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat ke seluruh anggota tubuh. Selanjutnya untuk etiologi nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik diakibatkan berbagai macam penyebab seperti diabetes, herpes, trigeminal neuralgia, multiple sclerosis, stroke, spinal cord injury, HIV, kanker, dan nyeri tulang belakang. Nyeri neuropatik yang diakibatkan dari nyeri tulang belakang menunjukkan rasa nyeri yang lebih parah dibandingkan nyeri neuropatik yang diakibatkan penyebab lainnya. Baik, ini merupakan anatomi dari saraf perifer. Dalam saraf perifer ini ada sel-sel tanduk anterior yang terletak di bagian sumsum tulang belakang dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat.
Serabut saraf di warsun tunggang belakang bergabung membentuk akar saraf motorik anterior atau disebut ventral dan akar saraf sensorik posterior atau yang disebut dorsal. Akar ventral dan dorsal bergabung membentuk saraf tulang belakang. Kemudian cabang-cabang saraf tulang belakang, cervical dan lumbosakral di bagian perifer akan menjadi plexus, kemudian bercabang menjadi batang saraf yang berakhir hingga 1 meter di struktur perifer. Jadi, saraf tepi ini mengacu pada bagian saraf tulang belakang yang terletak di distal akar dan plexus. Saraf tepi merupakan kumpulan serabut saraf yang diameternya berkisar antara 0,2 hingga 18 cm. Neuropati perifer merupakan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kerusakan pada syaraf yang lokasinya di luar otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, neuropati sensorik. Neuropati sensorik adalah kondisi di mana saraf sensorik yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal sensorik ke otak rusak atau terganggu. Kedua, neuropati motorik merupakan kondisi di mana saraf motorik yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal motorik ke otot rusak atau terganggu. Yang ketiga, neuropati otonomik. Kondisi di mana saraf otonomik yang bertanggung jawab untuk mengatur fungsi tubuh yang tidak sadar, seperti detak jantung, tekanan darah, dan pencernaan rusak atau terganggu. Neuritis perifer merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh peradangan pada satu atau beberapa saraf sekunder akibat cedera atau infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Patofisiologi. Mekanisme perifer pada nyeri neuropatik, penghinaan atau cedera awal menyebabkan kerusakan pada serat aferan primer, serat C tak bermielin dan serat A beta dan A bermielin, dan mengakibatkan perubahan pada serat nociceptik perifer, peningkatan hipereksitabilitas neuron, aktivitas ektopik, dan perubahan transmisi sinyal dan perubahan saluran ion seperti peningkatan ekspresi saluran natrium dan kalsium rangsang dan penurunan regulasi saluran kalium yang melemah. Demikian pula cedera di sepanjang akson dan ganglia akar dorsal menyebabkan degenerasi serat dan perubahan dalam ekspresi dan komposisi saluran. Penambahan ektopik dan transmisi sinyal yang salah. Mekanisme sentra pada nyeri narkotik. Dengan rangsangan yang berulang atau cukup intens, jalur nociceptik spinal dan suprasinal menjadi peka terhadap rangsangan berikutnya, sehingga mengakibatkan sensitisasi sentral. Meningkatnya responsivitas neuron tingkat kedua dapat melibatkan perubahan permeabilitas kalsium, ekspresi reseptor berlebihan, dan lokasi sinaps. Di daerah suprasinal terdapat ketidakseimbangan antara jalur penghambatan dan jalur rangsangan yang menurun, sehingga otak menerima pesan sensorik yang berubah dan abnormal. Perubahan proyeksi ke talamus dan korteks merupakan penyebab tingginya tingkat nyeri dan kecemasan, depresi, serta masalah tidur. Next. Nyeri neuropati terjadi akibat kerusakan atau disfungsi sistem saraf yang menyebabkan sensasi nyeri yang persisten dan tidak normal. Mekanisme patofisiologinya dimulai dari cedera ringan jaringan yang memicu pelepasan mediator inflamasi dan aktivasi nociceptor di perifer. Hal ini menyebabkan hipereksibilitas saraf perifer, munculnya firing ektopik.
perubahan transmisi sinyal, dan modifikasi saluran ion di tingkat ganglion akar dorsal. Terjadi peningkatan eksitabilitas, perubahan ekspresi gen, dan firing ektopik yang memperkuat transmisi sinyal abnormal menuju sistem saraf pusat. Pada spinal cord, mediator inflamasi dan aktivasi sel glial meningkatkan efikasi sinaptik, mengurangi inhibisi, dan memperkuat sinyal nyeri melalui jalur traktus. Spinothalamikus ke otak. Di otak, proses ini melibatkan pelepasan mediator inflamasi, aktivasi glial, remodeling kortikal, dan gangguan keseimbangan, fasilitasi, serta inhibisi descendant yang memperoleh persepsi nyeri. Akibatnya nyeri menjadi kronis meskipun stimulus aslinya sudah berpulang atau hilang. Gejala-gejala nyeri neuropatik. Gejala nyeri neuropatik dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya, lokasi saraf yang terkena, dan tingkat keparahan kerusakan saraf. Yang pertama, gejala sensorik atau nyeri dan sensasi abnormal. Contohnya nyeri terbakar atau burning pain. Gejala yang ditimbulkan oleh burning pain berupa rasa panas atau terbakar yang menetap seringkali terjadi tanpa pemicu. Yang kedua, nyeri menyengat atau menusuk, stabbing or shooting pain. Gejala yang ditimbulkan oleh stabbing of shooting pain berupa sensasi nyeri tajam seperti tertusuk jarum atau pisau yang datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, nyeri berdenyut, throbbing pain. Gejala yang ditimbulkan oleh throbbing pain berupa sensasi berdenyut yang menyakitkan seperti pulsasi yang terus-menerus. Kemudian nyeri listrik atau electric shock like pain. Gejala yang ditimbulkan oleh electric shock like pain berupa nyeri yang terasa seperti sengatan listrik. Biasanya muncul secara tiba-tiba dan singkat. Berikutnya ada allodynia. Gejala dari allodynia berupa rasa nyeri akibat rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan nyeri, misalnya sentuhan ringan atau udara dingin. Kemudian hiperalgesia. Gejala dari hiperalgesia berupa nyeri yang terasa lebih intens dari biasanya. Contohnya nyeri akibat luka kecil terasa sangat menyakitkan. Kemudian ada dysesthesia. Gejala dari dysesthesia berupa sensasi tidak nyaman yang tidak selalu berupa nyeri seperti perasaan kesemutan, terbakar, atau tertarik. Yang terakhir ada paresthesia. Gejala yang dapat ditimbulkan oleh paresthesia berupa sensasi abnormal seperti kesemutan, mati rasa, atau merinding tanpa adanya stimulus nyata. Yang kedua, gejala motorik atau gejala gerakan. Kelemahan obat, gejala dari kelemahan otot yaitu otot berasa lemah atau sulit digerakkan, terutama jika saraf motorik ikut terkena. Yang kedua, kejang otot atau muscle spasms. Gejala yang ditimbulkan oleh kejang otot yaitu otot berdenyut atau mengalami gejala tiba-tiba. Yang ketiga, atrofi otot. Gejala yang dapat ditimbulkan oleh atrofi otot yaitu pengecilan otot akibat penurunan aktivitas karena nyeri berkepanjangan. Yang ketiga, gejala otonom atau gejala sistem saraf otonom. Nyeri neuropatik juga bisa mempengaruhi sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh otomatis seperti perubahan warna kulit bisa menjadi merah atau pucat akibat gangguan sirkulasi darah, perubahan suhu kulit,
Area yang terkena bisa terasa lebih panas atau lebih dingin dari sekitarnya. Keringat berlebihan atau berkurang, atau hiperhidrosis atau hipohidrosis. Produksi keringat bisa meningkat atau menurun di area yang terkena. Yang terakhir, pembengkakan atau edema. Pembengkakan dapat terjadi akibat gangguan aliran darah dan limfatik. Yang keempat, ada gejala berdasarkan penyebab. Ada beberapa kondisi spesifik yang menyebabkan nyeri neuropatik memiliki gejala tambahan yang khas, seperti neuropati diabetik. Neuropati diabetik dapat menimbulkan gejala seperti kesemutan dan mati rasa di kaki atau tangan yang berkembang secara bertahap, seringkali disertai luka yang sulit sembuh. Kemudian ada neuralgia trigeminal. Neuralgia trigeminal dapat menimbulkan gejala seperti nyeri hebat di wajah, seperti tersengat listrik, yang dapat dipicu oleh aktivitas sederhana seperti mengunyah atau berbicara. Berikutnya ada sciatica. Sciatica dapat menimbulkan gejala seperti nyeri yang menjalar dari punggung bawah ke kaki, seringkali disertai dengan sensasi terbakar atau kesemutan. Yang terakhir ada postepetik neuralgia atau nyeri pasca herpes zoster. Posterpetik neuralgia dapat menimbulkan gejala seperti nyeri yang hebat pada area bekas ruam herpes zoster yang berlangsung lama setelah infeksinya sembuh. Kemudian pemeriksaan nyeri neuropatik. Anamnesis dan evaluasi klinis. 1. Anamnesis. Ayo yang serius, Akadin. Iya Bu, ini diganggu teman-teman Bu. 1. Anamnesis dan evaluasi klinis. Mengambil riwayat medis pasien untuk mengidentifikasi penyebab nyeri. Kemudian pemeriksaan fisik. Melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai respon dan gejala yang dirasakan, misal sensasi terbakar dan kesemutan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan penunjang radiologi, yaitu pencitraan struktural menggunakan MRI dan CT scan untuk mendeteksi kelainan anatomis. Kemudian pencitraan metabolik. Modalitas seperti PET dan SPECT membantu memahami perubahan kimia dan fungsi neurobiologis yang berhubungan dengan nyeri neuropatik. Kemudian yang keempat, pemeriksaan elektrodiagnostik. Pertama, teknik seperti elektromiografi atau disingkat EMG dan studi kondusif saraf digunakan untuk menilai fungsi saraf secara neurologis, mendeteksi lesi, dan mengetahui aktivitas nosiseptor yang menyimpang. Selanjutnya, pengobatan nyeri neuropatik. Terapi nyeri neuropatik seringkali dibagi menjadi beberapa lini berdasarkan efektivitas dan jenis obat. Menurut pedoman internasional, lini pertama pengobatan meliputi antidepresan trisiklik, misalnya amitriptylin, lalu antikonvulsan seperti gabapentin dan pregabalin, lalu inhibitor reuptake serotonin selektif atau SSRI,
Namun, terapi ini hanya memberikan pengurangan nyeri pada 30-40% pasien dan sering disertai efek samping sistemik. Sebagai alternatif, terapi topikal menjadi pilihan kedua, termasuk penggunaan capsaicin patch 8%, lidocaine patch 5%. Penggunaan patch ini menunjukkan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan terapi sistemik. Selanjutnya, lini ketiga. Yang pertama ada opioid. Seperti morfin digunakan untuk mengatasi nyeri yang lebih berat dan seringkali diresepkan ketika analgesik sebelumnya tidak efektif. Dan selanjutnya ada oksikodon, merupakan alternatif opioid yang juga digunakan untuk nyeri neuropatik yang parah. Dan yang kedua ada toksin botulinum tipe A. Toksin ini telah terbukti efektif dalam beberapa studi untuk mengurangi nyeri neuropatik, terutama pada pasien yang tidak merespon terapi sebelumnya. Efeknya mulai terasa setelah 4-8 minggu dan bertahan hingga 6 bulan setelah terapi. Dan yang terakhir ada analgesik lain. Beberapa jenis analgesik tambahan seperti cannabidiol juga dapat digunakan dalam lini ini, meskipun lebih jarang dibandingkan dengan opioid dan toksin botulinum. Kesimpulan dari materi ini adalah nyeri neuropatik adalah nyeri akibat kerusakan syaraf topi yang dapat dipicu oleh berbagai kondisi seperti diabetes, stroke, dan cedera tulang belakang. Gejala nyeri ini bervariasi tergantung penyebabnya, misalnya kesemutan pada neuropati diabetik atau nyeri wajah tajam pada neuralgia trigeminal. Mekanisme nyeri neuropatik melibatkan perubahan di tingkat perifer dan sentral, yang menyebabkan hipereksitabilitas neuron, transmisi sinyal abnormal, serta gangguan keseimbangan syaraf di otak, sehingga nyeri menjadi kronis. Diagnosis dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pencitraan radiologi, dan elektrodiagnostik. Untuk pengobatan dilakukan secara bertahap, mulai dari antidepresan dan antikonvulsan sebagai lini pertama, terapi topikal sebagai lini kedua, hingga opioid dan toksin botulinum sebagai lini ketiga jika terapi sebelumnya tidak efektif. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan dan sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat lengkap ya. Sudah memaparkan tentang nyeri pada neuropati. Jadi kita sudah bisa membedakan tadi nyeri akut, nyeri kronis, sama nyeri neuropati. Jadi semua itu gejala-gejalanya sama, adalah nyerinya. Kalau berbedanya di mana? Berbeda kalau yang akut sama kronis adalah pada lamanya. Kemudian kalau neuropati itu berbeda pada penyakit penyertanya. Jadi ada penyakit penyerta juga dia. Misalkan pada pasien diabetes neuropati itu prosentase atau sebagian besar rata-rata pada pasien diabetes neuropati itu ada nyeri neuropati namanya. Tetapi kalau yang tidak ada penyakit apa ada misalkan yang dimaksud dengan kalau kita istilahnya gringgingen. Tahu ya, gringgingen. Nah, itu bisa juga diterapi apa ada neuropati. Kemudian kita juga bisa ada pemberian obat-obatan. Contohnya adalah yang dia bersifat untuk neurotropik. Kalian mungkin nanti dipelajari obat yang dimaksud dengan neurotropik. Jadi kita, oh ini obat apa? Ini suplemen gitu ya, ini vitamin. Padahal itu sebenarnya suplemen itu sifatnya adalah suplemen neurotropik. Jadi memang dia manfaatnya adalah untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri atau pasien yang mengalami kelainan pada saraf-sarafnya. Makanya dia disebut dengan suplemen neurotropik. Dia berbeda dengan suplemen lainnya. Nanti bisa dipelajari lagi. Apa yang termasuk di dalam suplemen neurotropik? Itu nanti akan mempengaruhi di dalam kita memberikan edukasi kepada pasien.
Kita edukasi kepada pasiennya bukan hanya sekedar, oh ini Bu dapat vitamin. Oh ini Bu dapat suplemen. Suplemen apa gitu. Dia bukan hanya sekedar vitamin atau suplemen tubuh, tetapi dia lebih difokuskan sebagai suplemen neurotropik. Jadi dia untuk saraf-sarafnya. Terakhir adalah yang kemarin sudah presentasi ya, yang kelompok osteoporosis ya. Saya salah. Saya ini yang kelompok kelas B dan C. Kelas A sudah ya, seingat saya. Sudah belum kemarin, minggu kemarin. Yang osteoporosis. Atau yang waktunya habis itu ya? Sudah, tapi belum semua, Bu. Iya, belum semua. Iya, hanya satu mewakili untuk menjelaskan tentang osteoporosis. Karena kalau semua itu tidak cukup, makanya akhirnya saya rubah menjadi 3 kelompok ini untuk pengambilan nilainya. Karena terlalu banyaknya mahasiswa, kemudian pertemuan saya hanya 4 kali, dan terakhir minggu depan itu sudah materi lagi dari saya. Jadi saya kesempatan untuk pengambilan tugas presentasi mahasiswa hanya 1 kali, jadi hanya hari ini saja. Ternyata tadi tidak terlalu efektif karena kelompoknya terlalu banyak. Satu kelompok bisa tadi ada yang sampai 15 gitu. Tapi saya harus mengambil nilai untuk penugasan. Begitu ya. Perkuliahan hari ini saya akhiri sekian. Kemudian untuk minggu depan itu materi dari saya lagi. Bu, izin bertanya boleh? Ya, silakan Solehan. Mohon maaf sebelumnya, saya izin bertanya. Ini kan tentang nyeri akut ya, Bu. Nah, trauma itu apakah bisa menyebabkan penyakit nyeri akut yang berkepanjangan, Bu? Trauma yang diakibatkan oleh apa dulu? Jadi yang dimaksud dengan trauma itu kan bisa dari benturan, kemudian trauma karena pasca operasi. Nah, itu trauma karena apa dulu? Semisal kita nggak sengaja jatuh gitu, Bu. Terus itu apakah bisa menyebabkan nyeri akut? Baik. Kalau trauma itu nanti harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya apa? Tadi ada pemeriksaan penunjang, bisa CT scan, bisa MRI. Kenapa? Karena pemeriksaan penunjang ini untuk menentukan daerah nyerinya pada apanya, pada sarafnya. Apakah pada dia hanya fraktur? Fraktur itu kan hanya benturan memar biasa. Dimana kalau fraktur yang hanya memar biasa, dia kan bisa pulih. Tetapi kalau dari hasil CT scan atau MRI, pada bagian saraf-sarafnya atau ada aliran listriknya, dia ada yang putus. Karena daerah yang putus ini bisa dia akan menimbulkan nyeri yang berulang. Tetapi dalam jangka waktu yang lama, yang berapa lama, itu tidak bisa diprediksikan. Apakah nyeri itu akan berulang setiap 1 tahun lagi akan muncul atau 2 tahun lagi akan muncul, itu tidak bisa diprediksikan. Kemudian dari nyeri tadi, dari pemeriksaan penunjang itu nanti juga akan memastikan penyebab nyerinya tadi. Penyebab nyerinya tadi, apakah ada yang putus, kemudian apakah itu bisa dilakukan dengan melakukan terapi. Terapi ini bagaimana? Dengan cara fisioterapi. Ya. Fisioterapi itu juga tidak bisa dilakukan hanya waktu yang sebentar. Misalkan, fisioterapi hanya 1 kali datang untuk fisioterapi. Atau fisioterapi 1 minggu 2 kali selama beberapa tahun. Itu juga ada untuk mengatasi nyerinya. Jadi tingkatan nyeri itu walaupun dia akut, tetapi kita harus tetap tahu dulu permasalahannya di mana dengan pemeriksaan tadi. Kita tidak bisa mendiagnosa, misalkan pasien datang, oh ini karena nyeri trauma. Trauma apa? Karena pernah jatuh. Tetapi kita belum tahu, sudah pernah di CT scan atau sudah pernah dilakukan MRI? Belum pernah. Nah, itu kita tidak bisa melakukan swamedikasi ya namanya. Swamedikasi, oh ini ibu nyeri trauma nanti berulang. Itu tidak bisa. Jadi swamedikasi kita hanya mengatasi simptom nyeri pada saat datang saja. Jadi ketika nyeri,
timbul, kita lakukan Mereka bilang, pengobatan kita yang ninja. akadin, Tengah mulu dia apa akadin, akadin dari tadi mengikuti perkuliahan nggak serius. Sudah presentasi guyonai. Sudah saya catat ya tadi yang presentasi yang menyampaikannya sambil guyon itu ada akadin, kemudian Bu, ada mohon maaf Ibu. Ahmad Dhani, Bukan Bu, Ahdani. mohon maaf. Ini saya Ahadin, bukan saya nggak guyon Ibu. Saya dari tadi diam Ibu. Nah, itu siapa tadi? Bukan saya Ibu. Orang Laptopnya lain. dipakai bersama-sama. Enggak, HP saya sendiri, tapi yang itu yang orang lain Ibu. Ada tadi juga Ahdani, itu tadi yang mempresentasikan guyon aja. Ini sudah saya catat ini. Oke, saya lanjutkan ya Solehan. Jadi kita bisa menentukan apakah nyeri akut itu berulang. Intinya adalah kita harus memastikan melalui pemeriksaan penunjang. Itu intinya di situ. Dari pemeriksaan penunjang kita akan tahu penyebabnya apa gitu. Selama kita tidak tahu penyebabnya, kita tidak akan bisa memberikan ini apakah akan berulang atau tidak ya? Pasien nanti pasti akan bertanya seperti itu. Dan kita sebagai seorang farmasis kan yang akan melakukan edukasi pemberian obat kepada pasien tersebut. Kita tidak boleh mengira-ngira, misalkan, oh Bu, bisa juga gitu. Kita jawabnya gitu, Bu, nanti untuk kejadian berulang itu tergantung dari seberapa besar traumanya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pemeriksaan untuk tahu lebih jelasnya bagaimana trauma itu tadi pada sarafnya itu seperti apa. Jadi harus dilakukan kepastian atau memastikan dengan melalui CT scan atau melalui MRI. Kalau bertanya, apakah kemungkinan akan terjadi berulang? Bisa saja. Bisa sajanya kenapa? Karena sudah lama tidak muncul, tetapi karena dipicu karena satu hal, misalkan terjadi benturan lagi pada daerah luka yang dulu pernah terjadi benturan, nah itu akan menimbulkan luka yang memunculkan kembali yang dulu pernah kena fraktur atau pernah benturan itu tadi mulai muncul lagi. Nah, gitu. Jadi ada beberapa sebab. Jadi kita menganalisanya harus secara mendetail dengan menanyakan pada pasien riwayatnya dan sebagainya. Sudah berapa lama? Gitu ya. Itu Solihan, udah jelas belum? Iya Bu, jelas Bu. Makasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Kalau sudah saya tutup ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menyiapkan untuk buka puasa. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.